Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fajrina Suhaila dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah presentasi mengenai peran penyuluh agama dalam mencegah kenakalan remaja. Penyuluh agama adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pendidikan keagamaan kepada masyarakat agar memahami serta mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Seorang penyuluh agama tidak hanya menyampaikan ceramah, tetapi juga menjadi seorang pendamping masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh remaja. Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang berada pada masa pencarian jati diri. Pada fase ini, remaja mengalami berbagai perubahan baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Perubahan tersebut seringkali membuat remaja rentan terhadap berbagai pengaruh dari lingkungan sekitar. Kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang dari norma agama, norma sosial, maupun aturan hukum yang dilakukan oleh remaja. Contoh kenakalan remaja yang sering terjadi adalah mabuk miras, pengeroyokan, kerusuhan, penganiayaan, juga tawuran. Beberapa faktor yang menyebabkan kenakalan remaja antara lain yaitu yang pertama, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh teman sebaya yang negatif. Kemudian yang ketiga ada lingkungan sosial yang kurang mendukung. Kemudian yang keempat yaitu rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. Kemudian yang kelima yaitu adanya pengaruh media sosial dan teknologi yang tidak digunakan secara bijak. Apabila tidak ditangani dengan baik, kenakalan remaja dapat berdampak pada masa depan individu maupun kehidupan masyarakat secara luas. Peran penyuluh agama dalam mencegah kenakalan remaja. Yang pertama yaitu sebagai edukator atau pendidik. Peran pertama penyuluh agama adalah sebagai pendidik yang memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai agama, moral, dan etika kepada remaja. Melalui kegiatan pengajian, kajian keislaman, diskusi remaja, dan pembinaan keagamaan, penyuluh agama membantu remaja memahami mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang harus dihindari. Dengan pemahaman agama yang baik, remaja akan memiliki pedoman dalam mengambil keputusan serta mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Kemudian, peran yang kedua yaitu sebagai motivator. Penyuluh agama juga berperan sebagai motivator yang memberikan semangat kepada remaja untuk melakukan pengembangan potensi diri. Banyak remaja yang terjerumus ke dalam perilaku negatif karena merasa tidak memiliki tujuan hidup atau yang merasa kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Melalui pendekatannya humanis dan komunikatif, penyuluh agama dapat membantu remaja menemukan tujuan hidup yang positif, meningkatkan rasa percaya diri, serta memotivasi mereka untuk meraih prestasi. Kemudian peran yang ketiga yaitu sebagai seorang konselor. Remaja sering menghadapi berbagai masalah seperti konflik keluarga, tekanan akademik, masalah pertemanan, maupun persoalan percintaan. Nah, dalam kondisi seperti ini, penyuluh agama dapat berperan sebagai konselor yang mendengarkan, memahami, membantu remaja menemukan solusi yang tepat berdasarkan nilai-nilai agama. Pendekatan konseling yang penuh empati akan membuat remaja merasa diterima dan lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian yang keempat yaitu sebagai teladan. Seorang penyuluh agama merupakan salah satu teladan yang dapat dijadikan contoh oleh para remaja. Penyuluh agama harus mampu menunjukkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap jujur, disiplin, santun, dan bertanggung jawab.
Ketika remaja melihat contoh yang baik dari penyuluh agama, mereka akan lebih mudah meniru dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Kemudian peran yang kelima yaitu sebagai agen dari perubahan sosial. Penyuluh agama juga memiliki peran sebagai agen perubahan sosial di tengah masyarakat. Penyuluh dapat menginisiasi berbagai kegiatan positif seperti pelatihan kepemimpinan remaja, kajian keagamaan, kegiatan sosial, bakti masyarakat, dan program pemberdayaan pemuda. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, energi dan kreativitas remaja dapat disalurkan ke arah yang lebih bermanfaat sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kenakalan remaja. Agar penyuluhan lebih efektif, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh penyuluh, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dan dapat dipahami oleh remaja, kemudian memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah dan edukasi, membangun komunikasi yang terbuka dan tidak menghakimi, serta mengadakan kegiatan yang menarik sesuai dengan minat remaja. Kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan orang tua, sekolah, dan tokoh masyarakat. Dengan strategi tersebut, penyuluh agama dapat menjangkau remaja secara lebih dekat dan relevan dengan perkembangan zaman. Berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja merupakan masalah sosial yang memerlukan perhatian bersama. Penyuluh agama memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah kenakalan remaja, yaitu sebagai edukator, motivator, konselor, teladan, dan agen perubahan sosial. Melalui pembinaan keagamaan yang tepat, penyuluh agama dapat membantu remaja membangun karakter yang kuat, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan bijaksana. Oleh karena itu, sinergi antara penyuluh agama, keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas, beriman, dan berakhlak mulia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.